Oke, kembali lagi bersama saya di Story Gelap, dan kali ini saya ditemani oleh panitia MPLS yang menghebohkan warga sekitar kemarin-kemarinnya, di mana kegiatannya itu pesertanya ada yang kerasukan. Dan langsung saja kepada narasumber kami ya di cerita gelap, Story Gelap. Gimana sih lo Bang kejadian pada saat itu yang menghebohkan warga Lobuk ya, Lobuk. Dan yang sampai hari ini tetap viral. Itu kejadiannya itu seperti apa? Pertama, kami juga tidak menduga, ya. Iya. Kan sebelum-sebelumnya kegiatan MPLS itu kami laksanakan hanya di sekitar lembaga. Lingkungan lembaga. Sudah berapa tahun untuk MPLS? Insya Allah Sudah berjalan 10 tahunan ya. 10 tahunan. Rutinan lah? Iya, Ya, tiap rutinan, tahun. tiap tahun. Ya, kalau sudah menerima siswa baru, kami adakan MPLS. MPLS. Ya, MPLS. Khususnya siswa SMK. Berarti di lembaga sampean itu semua ya. Berarti MPLS itu sebelum-sebelumnya kegiatan terakhirnya atau malam pembeatannya ya, itu ditaruh di lembaga, di sekitar lembaga. Nah, tetapi di tahun 2024 ini sekarang Ya, ditaruh di luar lembaga. Di mana itu tempatnya? Nya di pantai ya. Di Pantai Matahari. Lobuk. Lobuk Lobuk itu Sumeneb. Lubuk Sumeneb ya. Pada kegiatan malam terakhir ya, Ya. di MPLS tersebut memang apa ya, tidak berpamitan terlebih dahulu atau bagaimana ini loh Bang? Oh, sudah ya Pak. Kami sudah mengutus. Ya enggak kan, warga kan sampai heboh begitu kan? Iya, kami sudah mengutus dua orang panitia untuk mengecek lokasi ya. Sebelum malam terakhir itu Berarti sorenya? Iya, sorenya sudah ada dua orang panitia yang mengecek ke lokasinya. Ternyata kami diinformasikan bahwa lokasinya itu sudah aman dan damai, dan juga salah satu panitia yang sudah kami suruh sudah berpamitan semuanya bahwa kami akan mengadakan pemeatan di sana, seperti itu. Di pantai. Di pantai. Seperti itu. Bentar dulu. Apa yang membuat kakak-kakak panitia MPLS ya berencana atau berinisiatif ditaruh di luar lembaga? Awalnya inisiatif kami adalah pertama ya, karena kan kalau diletakkan hanya di sekitar lembaga, anak-anak itu merasa bosan lah, sama, karena kan siangnya ya itu saja, apalagi malamnya 3 hari ya, 3 hari malamnya kan tidak ada kan, malamnya istirahat anak-anak. Cuman dari start jam 6.30 anak-anak itu sudah hadir ke lembaga, dan sorenya jam 15.30 sudah pulang. Seperti itu. Bentar dulu. Di malam terakhir pembiatan ya, MPLS lembaga sampean semua, itu kegiatan pada malam hari itu apa saja? Banyak Pak. Banyak ya, karena kan di situ ada Beberapa posko. ada beberapa titik ya, ada beberapa posko Sebelum masuk ke sebelum pantai. masuk ke pantai. Seperti itu. Karena kan sebelumnya itu kan sudah kami laksanakan ya, dan di situ ada beberapa materi yang akan kami tanyakan Di setiap posko tersebut. Ada berapa posko? ada 5 dan 6 terakhir ya, 6 terakhir. Yang pertama itu Pemberangkatan. Terus yang kedua itu adalah Pendalaman materi. Pendalaman materi, langsung masuk materi. dan yang ketiga Terus juga yang ketiga materi. juga materi. Yang keempat Yang keempat itu lah baru masuk ke tes mental. tes mental. Tes mentalnya. Bentar dulu. Yang kerasukan itu cowok apa cewek loh? Cewek lah. Cewek. MTS kan ya? MTS. Dan kebetulan semuanya MTS. MTS. Itu di pos berapa loh Bang? Menurut karena saya berada di pos sebelum terakhir. Menurut keterangan dari salah satu teman-teman panitia, sebelum berangkat anak-anak itu sudah ditawasulkan semua, baca basmalah dan juga selawat sebelum berangkat. Akan tapi dia sudah perasaannya sudah kosong. Barangkali juga sudah kosong dan pikirannya juga kosong. Seperti itu. Mungkin hawa juga lapar, seperti itu. Hal-hal itu bisa terjadi. Seperti itu. Dan awalnya mereka itu anak-anak ini
merasa berat, katanya badan itu merasa berat. Berangkat Itu merasa peserta terakhir apa peserta pertama atau di Sebelum. tengah-tengah? peserta sebelum terakhir. Sebelum terakhir. Peserta sebelum terakhir. Dan kebetulan siswa tersebut memang sering katanya Pak. Sering kerasukan. Sudah punya celah sebelum-sebelumnya, pernah kerasukan di rumahnya kan begitu. Berarti itu di pos, katakanlah pos 3 ya, Bang? Pos 3. Di pos 3. Dan di pos 3 itu ada apa saja sih lo kok bisa kerasukan gitu? Di pos 3 itu menurut keterangan dari salah satu teman saya itu ada salah satu salah satu kuburan di mana di sana itu sebenarnya kami sudah mewanti-wanti ya untuk bagaimana tetap standby ya, walaupun kuburan itu panjang Lebar. Kuburan apa sih? Kok sampai Kuburan panjang? kuno Pak. kuno ya, kalau kata orang Madura itu buju ya, itu ya. Dan konon katanya beliau adalah salah satu apa Cicit masih. ya, cicit dari keluarga Kerajaan Sumenep seperti itu. Sumenep. Oh, oke, berarti itu bagian dari cicit dari kerajaan Sumenep ya. Ya. Awal mula kerasukan itu seperti apa? Apa memang sudah ada ciri-cirinya dari siswa tersebut atau bagaimana lo Bang? Pertama dia itu takut ya, karena kan siswi ini sudah takut, halusinasinya tuh datang ya, karena kan saya pengalaman di pramuka. Di pramuka kalau anak-anak itu sudah lapar, pertama takut sudah menghantui dirinya, pikirannya kosong, yang ada cuma takut dan takut, maka disitulah gampang dikuasai oleh salah satu makhluk yang memang sangat senang ya dengan orang-orang yang memang takut sebenarnya, seperti itu. Nah, berbicara tentang di pos 3 ya, di pos 3 di mana posisinya itu terletak di sebelah kuburan, Di makam tua. dan itu ada berapa panitia di kuburan tersebut di pos ketiga itu? Ada 2 Pak. Ada 2. Kebetulan di kuburan itu ada 2 panitia, yaitu perempuan semua. Perempuan semua itu kan. Kami sebenarnya banyak banyak teman-teman panitia dari perempuan, tapi hanya 2 orang yang bisa, dan 2 orang inilah yang berani seperti itu diletakkan di kuburan itu. Karena apa? Karena kalau kami di tes mentalnya diletakkan kuburan, maka kami pembantaian yang akan terjadi. Kalau dikasih sama perempuan, maka aman-aman saja. Karena kan jelas kalau perempuan itu mau disakiti, nggak kasihan seperti itu. Ya kalau kami, bisa jadi kami itu bisa berubah jadi, anggaplah monster, jadi monster seperti itu. Hantu kedua Ya seperti itu. Makanya kami letakkan salah satu perempuan di sana. Bagaimana di sana itu, walaupun tes mental itu berjalan, tapi berjalan itu tetap aman. Itu ada berapa siswa sih yang ikut dalam kegiatan tersebut? Semuanya jumlahnya ada 36 siswa. 36 siswa, cowok cewek ya? Cowok cewek. Dan pemberangkatan itu apa memang satu-satu, apa berpasangan atau bagaimana? Sengaja kami pasangkan. Dan terakhir ini ada 3 orang. Ya. Yang diantara salah satunya yang kerasukan. Ada 3 orang. Yang diantaranya salah satu dari mereka itu memang kami sudah menerima laporan bahwa dia itu adalah orangnya itu sering kosong pikirannya. Makanya kami berangkatkan 3 orang biar menjadi teman dan tidak takut sebenarnya. Karena rata-rata kalau sudah bertiga kan tidak takut kan, seperti itu, aman sudah. Toh pada kenyataannya hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi seperti itu. Awalnya saya tuh di pos sebelum terakhir itu berbincang dengan salah satu teman saya, itu kan, kok bisa ya malam ini perasaan saya itu nggak enak seperti itu. Wah, kata siapa? Kata teman saya. Loh iya, karena kan malam ini malam Jumat. Berarti panitia itu sudah merasakan hal-hal yang aneh begitu? Iya kan? Sebenarnya saya sendiri lah. Tapi ditahan. Iya, tapi kan saya curhat kepada teman saya seperti itu. Kok malam ini berbeda, perasaan saya berbeda, seperti itu, ada apa sebenarnya? Seperti itu.
pada kejadian itu di pos ketiga ya, itu yang apa yang membawa yang kerasukan itu siapa? Apa memang kakak panitia yang perempuan atau memang bagaimana Yang ceritanya? kakak panitia yang perempuan tuh nggak kuat. Memang jarak antar pos itu berapa meter sih? Sekitar 100 meteran ya, Pak. Sebentar, ya. 100 meteran. Tapi tempatnya gelap. Gelap ya. Gelap. Cuman Yang paling gelap itu kan yang di pos 3 Yang di kan, pos dan 3. sambil lalu ada kuburan kan begitu. Nah, itu yang letak seramnya kan, letak misterinya. Dan setelah kerasukan itu siswanya ya, yang di pos 3 itu kan nggak kuat kan, kakak penitia yang perempuan. Lalu itu bagaimana cara berkoordinasi dengan kakak penitia yang lain? karena kan waduh, teriakannya itu kenceng banget Mas ya. Kenceng banget. Karena dari kejauhan sana itu kedengaran. Sudah terdengar. Langsung terdengar. Iya, Pertama suara satu, kedua, terus ketiga. Nah, keempatnya ini panjang. Teriak-teriak seperti apa? Kayak orang nangis atau bagaimana? Enggak. Kayak orang gimana Kayak ya? orang Seperti kesakitan. Seperti itu ya. Takut ya dikejar oleh sesuatu yang menakutkan itu teriak-teriak. Berarti setelah kejadian, misalnya setelah kerasukan, berarti penitia itu yang dari pos 4, pos 5 langsung berbondong-bondong dong. Iya. Mengambil Setelah ada teriakan itu. teriakan. Awalnya karena kan sebelumnya kami itu sudah mewanti-wanti ke warga sana, dan juga sebelumnya di sana itu sudah diadakan kegiatan seperti ini juga. Awalnya biasa ada saya cek ketika apa ya, santri itu ada yang teriak-teriak, ada anak-anak di sana main gitar itu ya tetap santai ya, nggak merasakan bahwa wah itu kenapa, santai mereka. Ini kan karena sudah pamit. Iya, kan sudah pamit dan paham. Wah, ini biasa sudah ditakut-takutin oleh kakak panitianya. Nah, karena kan teriakannya ini berlanjut, maka warga sekitar heboh, berbondong-bondong datang. Awalnya teriak 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetap nyanyi mereka di dekat ya kan. Saya itu kan di pos sebelum terakhir itu kan sengaja dekat rumah. Ya, dengan rumah warga. Kami saya dengan teman saya itu kan sengaja berada di Lentera ya. Berarti kan cuma hanya di pos 3 ya? Di pos 1, 2, 3. Yang serem katakanlah tempatnya. Yang serem posisi dekat makam lah. Iya. Pos 4 juga agak seram. Pos 4 ini agak seram. Ya, agak seram. Tapi kan aman sudah. Karena di pos 4 ini cuman cek kerapian, cek kesehatan seperti itu. Ada yang sakit dah, ada yang merasa janggal dah, merasa pusing dah. Karena kan kami sudah mempersiapkan P3K di sana. Seperti itu. Berarti setelah siswanya itu kerasukan dan kemudian panitia berbondong-bondong untuk ke pos 3, ya kan? Itu langsung dibawa kemana? Dibawa ke pos saya Mas, karena kan kebetulan di salah satu panitia itu ada seorang kiai ya. Di pos 5. Pos 5. Di pos 5. Kebetulan panitianya dari apa ya? Lumayan mengetahui ya, lah. lumayan bisa juga menyembuhkan orang-orang kerasukan, tapi dia tidak mampu. Kebetulan juga di sana ada saya. Seperti itu. Saya kan nggak tahu kan. Awalnya saya tuh mengira wah, siapa itu yang sudah buat pocong-pocongan kali bagi kita saya dengan yang temannya sih kan saya panggil kiai seperti itu. Wah, palingan itu sudah ahli lah yang buat pocong-pocongan seperti itu. Akan kerjaan kakak panitia yang lain. Iya, seperti itu. Kan tapi teriakannya kok berlanjut seperti itu sampai semua warga itu keluar. Heboh di sana. Malu. Sekitar ada berapa warga yang keluar? Wah, semuanya keluar. Iya. Bahkan itu kejadiannya malam ya, Pak. Jam 11 sampai 12 malam. Iya, sekitar jam 2-an itu yang terjadi. Jam 2 malam Jumat. Wih, sangat mengerikan pemirsa. Iya. Malam Jumat ternyata. Malam Jumat. Setelah dibawa ke pos yang katakanlah lebih terang ya kan, di pos 4, posisi abang itu saya tempati. Kemudian warga sudah datang berbondong-bondong. Sekitar ada berapa jam lah yang katakanlah sembuh seperti semula, keluarlah katakanlah. Awalnya kan biasa kan kalau saya di pramuka itu kan cek. Kadang-kadang anak-anak itu ada yang pura-pura kesurupan. Cek hodam ya. Iya, bukan cek hodam ya. Saya cek. Pertama kan sebenarnya kan saya tidak berani cek awalnya. Ya, Pak Kiai itu kan teman saya itu kan sudah cek. Hei, keluar, ayo keluar. Bener. Awalnya saya nggak percaya. Saya juga cek.
Karena kan gini, di waktu saya itu pernah kan ya, saya mengadakan perkemahan, ada banyak siswa saya juga ya, teman-teman saya juga kerasukan. Saya cek ternyata dia cuman pura-pura, ya. Karena apa? Takut. Ya biasa dibawa, kan aman dia kan lewat dari pos pertama, pos kedua, nggak melewati gitu. nggak melewati ujian kan aman. Karena kan dia pura-pura kerasukan. Nah, kan tapi setelah saya cek ya, cek nadinya. Yang mana? Yang kemarin? Ya yang kemarin itu cek nadinya buyar. Dan tanpa saya sadari bulu roma saya ini merinding Mas ya. Pada waktu itu saya percaya, wah ini benar-benar kerasukan. Dan alhamdulillahnya ya, salah satu dari pengasuh kami itu bisa mengatasi itu. Sekitar ada berapa jam yang keluar makhluk halus itu? 1 jam lebih, sejam lama banget loh Bang. Iya. Kasihan ya anaknya, karena kan kalau sudah kerasukan itu tidak tahu apa-apa. Dia seperti halnya apa ya? Kalau cacing dipukul kepalanya ya itu ya. Bolak-balik ya seperti itu. Banyak warga di sana, dan kebetulan di sana juga ya ada salah satu anak warga ingin ikut MPLS. Seperti itu di sana. Ya kan, makanya kami itu mewanti-wanti untuk apa ya, untuk tidak menakut-nakuti lah ya, walaupun apa ya, adik-adik kami sudah ada satu yang kerasukan, tapi kami langsung atasi dengan beliau yang sudah datang ke lokasi kami ya, salah satu pengasuh kami sudah langsung datang mengatasi anak ini, dan alhamdulillah beberapa jam selang kemudian ada warga juga datang ke sana, dan ternyata di sana itu tempatnya ya begitulah, sering terjadi ternyata. Dan kebetulan warga itu tidak bilang bahwasanya, Dek, kalau sampean mau mengadakan MPLS di sini, mau mengadakan pemahitan di sini, hati-hati. Titik-titiknya yang seram, titik-titiknya yang memang berbahaya itu dia tidak bilang ke kami bahwa sebelum-sebelumnya bahwa dikasih tahu setelah kejadian. Setelah kejadian baru dikasih tahu. Dan kebetulan juga di pantainya itu juga ada sebenarnya. Kata salah satu warga di sana. Iya. Tapi pemirsa, kalau kita bicara tentang pantai matahari itu memang sangat indah sekali loh pemirsa. Iya. Dan ada apanya, spot pancingnya juga. Untuk pemirsa yang mau berkunjung ke sana itu luar biasa sekali. Tapi ya harus sekali lagi ya berhati-hati. Hati-hatilah. Karena di sana penuh misteri lah ya. Intinya gini, untuk sampai ke sana, kalau mau mengadakan agenda di sana, pertama harus tanya ke warga sekitar di manalah titik yang memang tidak bisa kami tempati, seperti itulah, agar kejadian-kejadian ini tidak terus berlanjut seperti itu. Karena kan kasihanlah anak didik kami ya, yang awalnya itu sehat, kasihan dia sampai guling-gulingan di tanah ya, sampai luka semua badannya ya. Kira-kira tahun depan mau ditaruh di mana lagi? Ya, apa sudah jerah ditaruh di luar atau memang bagaimana? Ya, tetap dengan komitmen kami. Karena kan kami itu kalau sudah keluar harus keluar seperti itu. Karena kan yang namanya acara itu kalau tidak ada hal-hal yang menarik seperti ini itu tidak sukses namanya. Oke. Karena kan apa? Berjalan terus tanpa halangan nggak sukses. Kenapa? Kami tidak diuji. Tapi bagaimana respon dari orang tua yang kerasukan itu loh Mas? Ya kan sebenarnya kan dari sebelumnya dia sudah memang seperti itu, sudah ada celah. Jadi biasalah responnya. Karena apa? Karena kan kami sebenarnya itu kan tidak ada niatan untuk apa ya, untuk menakut-nakuti, ya kan. Tapi dari saking halusinasinya yang sangat dalam, yang sudah jauh. Seperti itu. Pertama, yang menjadi acuan untuk dia itu kerasukan, pertama dia itu kan takut dan benci ya, benci dengan kegelapan sebenarnya ya, benci dengan kegelapan. Dan disitulah hadir salah satu makhluk yang memang tidak tanpa diduga ikut. Memang kata yang saya sering sharing dengan orang-orang yang tukang usir jin katakanlah, itu bener apa enggak Bang? Yang gampang dirasukin itu memang orang-orang yang pikirannya kosong gitu. Betul. Karena kan gini, ketika sudah pikiran kosong, maka bayangan-bayangan hampa yang hadir seperti itu. Makanya hati-hati ya, untuk pertama ya perlu jangan kosong, banyak minum air,
baca selawat Biar istighfar. pikiran juga tidak kosong. Iya. Karena memang faktor pikiran kosong itu ya difaktor dengan perut kosong, Perut pemirsa. kosong. Karena kan kejadian ini bukan hanya kalau saya sudah pengalaman dengan kejadian ini. Karena kan pertama di lembaga ini kan 1 orang. Kalau di yang lembaga yang saya tangani kemarin ada 50 orang, semuanya perempuan. Berarti Kerasukan semua. menangani 2 lembaga. 2 lembaga. Ya, rata-rata 50 Rata-rata memang perempuan ya. perempuan rata-rata. Kalau laki-laki nggak mungkin lah. Biasanya kalau laki-laki itu kan kesurupan biasanya patah hati deh Mas ya kan. Bukan kesurupan apa itu. Oke Mas, terima kasih Ya. atas waktunya di Sama-sama. acara ini di channel Story Gelap. Ya mungkin ini pemirsa ya terkait dengan perbincangan kali ini dan sekedar mengingatkan kepada pemirsa untuk berlibur di pantai apa Matahari. sudah? Pantai Matahari letaknya di Lobuk. Sumenep. Bagi pemirsa ya yang mau berkunjung, bagaimana harus berapa? Berpamitan Sama warga yang ada di sana. yang Kalau ada di mau sana. mengadakan Kalau sendirian? kalau sendiri kan ya nggak usah lah. Gak usah lah ya. Nggak usah lah. Cuman kan mampir pulang. Kalau mau camping, mau bermalam, mau mengadakan agenda yang ekstrim lah. Tinggal bertawasul ya. Ya tinggal pertama bertawasul ya, terus yang kedua Karena memang kebetulan katanya di sekitar pantai itu ada makam ya. maka ada. Di pintu masuknya itu ada. masuk ada. Oke. Pemirsa ya, jangan lupa subscribe channel apa? Story malam. Story gelap, story gelap loh Bang, story gelap. Ya mungkin hanya ini saja dan silakan tulis di kolom komentar.